Kurangnya bukti, polisi menghentikan kasus kematian anak 8 tahun di Sukabumi, Jawa Barat yang tewas diduga dianiaya teman sekolahnya pada 20 Mei lalu. Hal ini kemudian menuai protes lantaran keluarga menilai ada kejanggalan. Menyoal kematian bocah sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat yang awalnya tewas akibat dianiaya kakak kelasnya, namun Polres Sukabumi Kota justru menghentikan penyelidikan kasus meninggalnya MHD. Alasan polisi lantaran dari pemeriksaan dan gelar perkara tidak memenuhi adanya bukti unsur pidana yang disangkakan pelapor. Bahwa dari perkembangan penyelidikan kita, ya, terutama di pihak sekolah itu ada 11 saksi. Dari pihak guru ada 3, dari teman-teman korban maupun kakak kelas korban ada 8. Bahwa dari keterangan saksi semua itu tidak ada yang pernah melihat adanya yang terduga pelaku yang dilaporkan itu melakukan pemukulan kepada korban. Sampai dengan kita melakukan olah TKP itu tidak ada yang melihat bahwa terduga pelaku yang dituduhkan itu melakukan penganiayaan kepada korban. Selain itu dari hasil laboratorium, dokter spesialis forensik RSUD Syamsuddin Nurul Aida Fatia Senin malam mengatakan hasil otopsi pada jasad korban ditemukan sejumlah luka. Namun ternyata sejumlah luka tersebut akibat dari tindakan medis. Antara lain luka di punggung tangan akibat dari infus, kemudian di pergelangan tangan, lengan bawah, dan juga di lengan atas. Aida juga menyebut hasil pemeriksaan laboratorium dari sampel yang sudah diambil itu juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab kematian oleh keluarga itu juga dikonfirmasi. Jadi diambil sampelnya oleh saya, bukan hanya pada saat otopsi, itu diambil, diperiksa, dilakukan pemeriksaan laboratorium yang diduga tadi ada kekerasan misalnya di daerah wajah, di daerah dada, itu diambil pemeriksaannya, ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium pun tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Dalam hal ini kenapa dari laboratorium bisa kelihatan? Itu karena tidak ada perdarahan di situ. Dari ototnya tidak ada, dari kulitnya juga tidak ada. Artinya itu bisa menyingkirkan tanda kekerasan. Kemudian dicek juga organ-organ dalam karena kondisinya sudah membusuk, itu hanya ditemukan di paru-paru, itu ada kondisi memang yang tidak bisa menyingkirkan penyakit. Padahal sebelumnya korban berinisial MH meninggal dunia pada Mei 2023 lalu di Rumah Sakit Hermina Sukabumi setelah mendapatkan penanganan medis selama 3 hari. Kakek korban mengatakan dugaan tindakan penganiayaan itu awalnya diketahui setelah korban mengeluhkan sakit dada. MH pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter saat itu menemukan adanya bekas kekerasan. Korban mengalami luka di bagian dada, punggung, kepala, dan rahang. Kini keluarga akan mengajukan keberatan kepada pihak kepolisian serta menyerahkan bukti dan saksi baru. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Kita bahas, sudah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum orang tua korban yang tewas di Sukabumi, Pak Roland Benyamin Huta Barat. Selamat sore, Pak Roland. Selamat sore. Ya, Pak Roland, pihak keluarga menyatakan akan memberikan bukti baru. Apa bukti baru yang dimiliki oleh keluarga? Ya, seperti kita ketahui ya, dalam alat bukti tindak pidana kan tidak hanya hasil otopsi saja. Walaupun hasil otopsi tersebut ya kita masih, keluarga korban belum puas. Artinya ada beberapa saksi kunci yang pihak keluarga sudah melakukan pendekatan, ya mudah-mudahan kita harapkan dalam 1-2 hari ini besok kami kuasa hukum akan berkumpul dengan keluarga korban dan kami akan menyambangi koordinasi dengan pihak penyidik untuk menyampaikan saksi ataupun alat bukti yang bisa jadikan petunjuk untuk agar penyelidikan ini dapat dibuka kembali begitu. Penyelidikan sebelumnya? Kurang terdengar jelas, apa coba diulangi, Mbak? Ya, Pak Roland, Anda menyatakan ada saksi kunci, ini yang kemudian juga menjadi salah satu bukti baru yang akan diserahkan oleh keluarga atau pihak keluarga. Artinya saksi kunci ini belum pernah dimintai keterangan sama sekali oleh polisi dalam penyelidikan sebelumnya, sebelum dihentikan?
Ada yang sudah pernah didengarkan keterangannya, kesaksiannya oleh kepolisian, ada juga yang belum. Gitu. Kenapa mereka belum sempat dimintai keterangan sebagai, kalau memang betul saksi kunci berarti tahu betul kejadian itu? Karena begini ya, mungkin ini kan tindak pidana ini kan melibatkan anak di bawah umur, ya kita tahu sendiri ini kan kelas 2 SD. Tidak mudah, tidak gampang sekalipun bagi penyidik ini tidak mudah untuk memintai keterangan dari anak-anak di bawah umur. Yang perlu pendampingan psikolog, ini kami dapat memahami hal tersebut. Namun kan dari pihak keluarga korban juga melakukan pendekatan-pendekatan sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan keterangan dari pihak saksi yang memang petunjuknya melihat kejadian tersebut seperti itu. Oke. Keluarga menyatakan ada yang janggal dalam kasus ini, tapi di satu sisi hasil forensik ternyata menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Keluarga melihatnya seperti apa? Tetap keluarga seperti ini, Bu. Artinya apa? Keluarga korban selalu mengatakan mengikhlaskan kematian anaknya jika memang itu adalah wajar. Namun bagaimanapun juga hal ini tidak bisa dikatakan wajar. Karena apa? Sebelum meninggal, korban atau almarhum sudah mengatakan kepada dokter UGD, begitupun dengan ibunya, orang tuanya, ya, bahwasanya dia itu baru sepuli sama rekan sekolahnya, ya. Dia menyebutkan nama, ya. Artinya titik berat penyelidikan ini kan harusnya berdasarnya dari sini. Jadi tetap keluarga korban penasaran akan hal ini, begitu. Oke, sebenarnya spesifik pengakuan seperti apa yang disampaikan oleh korban, Pak Roland, dan itu belum ada dalam BAP ya saat penyelidikan ini dimulai sebelum dihentikan? Sebenarnya ya, jadi ada keterangan dari almarhum sebelum meninggal dan atau pada saat dirawat di rumah sakit di Sukabumi, ya, pada dokter UGD mengatakan bahwasanya kenapa kamu? Saya habis digebukin sama rekan sekolah, namanya siapa? Nah, dia menyebutkan nama. Begitupun dengan Itu sudah disampaikan kepada polisi ya? Di BAP harusnya ada. Ya. Anda harusnya ada, berarti Anda tidak yakin? Belum tentu ada? Dapat informasi tersebut dari pihak keluarga, saya yakin akan ada. Baik, kita tunggu nanti bukti-bukti baru yang diserahkan oleh pihak keluarga. Semoga ada titik terang dalam kasus ini. Terima kasih banyak Pak Roland Benyamin Huta Barat sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.